adik-adik, hari ini kita akan merayakan Paskah, yang dimana Paskah itu merupakan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, meskipun kita tidak bisa merayakan Paskah di gereja dengan teman-teman kita yang lain, tapi biarlah tetap sukacita Paskah itu tetap ada dalam diri kita. Nah, jadi di sini kakak akan membagikan video tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib dan bagaimana Yesus juga bangkit dan naik ke surga untuk adik-adik semua. Dan sebelum kita melihat video ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku.
Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi memuji nama Tuhan, sebelum kita melihat video tentang bagaimana Yesus disalibkan, dan sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami masih sehat-sehat dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan menjadi sarapan kami untuk hari ini, sarapan rohani kami dapat kami pakai di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Meskipun Tuhan karena situasi dan keadaan yang membuat kami harus merayakan Paskah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai nama anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita melihat video, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Nanti di sini kakak baca ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengguringkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku Tuhan, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, setelah kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana Yesus berkorban untuk kehidupan kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan pada hari ketiga, yaitu pada hari ini, Yesus bangkit dan naik ke surga. Kami berada di antara ribuan peziarah Yahudi yang berkumpul menuju Yerusalem untuk festival perayaan Paskah. Mereka datang melalui air, menyeberangi pegunungan, dan melalui padang pasir. Para peziarah ini merasa senang sekali dapat merayakan liburan di hari raya mereka di Yerusalem. Tapi di suatu tempat di kota suci, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak. Kita harus seorang pendeta bernama Kayapas mengadakan pertemuan rahasia bersama para pemimpin agama lainnya. Yesus dari Galilea benar-benar suatu ancaman dan gangguan. Keajaibannya telah membuatnya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Dia hanya pesulap jalanan yang menggunakan tipu daya untuk mendapatkan pengikut. Dia sangat berbahaya, menjadi terkenal hanya untuk kepentingannya sendiri. Jika kita tidak bertindak cepat, maka kita akan kehilangan kekuasaan kita yang sudah berjalan selama ini, dan pengaruh kita, dan semua uang kita. Ya, benar-benar itu. Ya. Kalau begitu kalian mengerti apa yang harus kita lakukan,
Seseorang harus mati atau seluruh negeri akan musnah. Setuju. Ya. Kita sebarkan keputusan ini. Siapapun yang membantu kita menemukan Yesus, kita berikan hadiah yang berlimpah. Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem untuk Pesta Hari Raya, Yesus dan ke-12 muridnya berhenti di Betani untuk bertemu dengan teman baik mereka, Marta, Mary, dan Lazarus. Sejak Yesus mengembalikanku dari kematian, yang dapat kulakukan hanya makan dan makan. Oh, maaf. Itu adalah Simon, Peter, dan adiknya Andrew, James dan adiknya John, putra-putra Zebedi, Philip dan Bartolomeus, Thomas dan Matthew, pengumpul pajak, dan James, putra Alpheus dan Tadeus, Simon Zelot, dan Judas Iskariot, penyimpan uang. Dan itu Mary, adik dari Marta dan Lazarus, ikut masuk ke dalamnya. Itu Mary. Silakan duduk, Mary. Tapi Mary memberikan secara diam-diam obat salep yang berbau manis pada Yesus bernama spikenard, yang biasanya digunakan untuk persiapan mengubur jenazah. Kau hanya menyia-nyiakan obat itu. Dengarkan aku. Obat salep itu tadinya untuk Lazarus. Karena dia tidak membutuhkan lagi, sebaiknya kita jual. Dan uangnya kita berikan pada orang miskin. Tapi Yesus tahu bahwa menolong orang miskin adalah hal terakhir yang dipikirkan Judas. Ayo, berikan padaku. Judas, jangan ganggu Mary. Biarkan dia simpan sisa obat itu untuk pemakamanku. Apa? Kau akan selalu bertemu orang miskin, tapi kau tidak akan selalu memilikiku. Tapi Tuhan, Besok kita akan pergi ke Yerusalem untuk pesta hari raya. Yesus mengutus 2 muridnya ke Yerusalem terlebih dulu untuk mengambil seekor anak keledai. Tuan, kami menemukan keledai seperti yang Anda katakan itu. Bawa keledai itu kemari. Seperti ramalan kuno, saksikan raja akan datang padamu dengan menunggang seekor keledai. Yesus! 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 Hosana, berkati ia yang datang bersama Tuhan. Hosana pada putra David. Berkati kerajaan ayah kami David. Berkati raja yang datang atas nama Tuhan. Damai di surga dan muliakan surga. Hosana yang tertinggi. Pemandangan yang tidak menyenangkan. Lebih buruk dari yang kita duga. Masyarakat terpengaruh oleh mantra. Kemudian Yesus pergi menuju kuil. Saat Yesus melihat para pemimpin agama telah menjadikan tempat sucinya sebagai pasar, dia sangat marah. Siapa lagi? Ayo. Kambing-kambing ini sangat Ya, Pak. Ini Pak, silakan. Terima kasih ya. Masih kurang. Oh, baik. Aku tambah. Apa yang kau lakukan? Kau harus membayar daganganku.
rumahku akan dinamakan rumah orang beriman. Tapi kalian telah menjadikannya sarang pencuri. Jangan buang-buang uang kalian untuk hewan kurban. Aku beritahu, Tuhan tidak menginginkannya. Penghinaan pada Tuhan. Pengkhianat. Dia pikir dia siapa? Hah? Kemudian orang buta dan pincang menghampiri Yesus di dalam kuil. Aku bisa melihat. Dia dapat Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Sudahlah. Ayo. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Nasib negeri ini bergantung pada tindakan kita berikutnya. Kita harus menangani Yesus secepatnya dan secara diam-diam. Kita harus menghindari adanya saksi. Ya, tapi bagaimana kita bisa menangkapnya? Hah? Cayapas, ada seseorang di luar sana mengatakan penting sekali bertemu denganmu. Baiklah, suruh dia masuk. Masuklah, cepat, cepat. Anda perlu apa kau kemari, nak? Aku tahu kau sedang mencari Yesus dan Nazaret. Dan jika iya, Aku bisa menyerahkannya pada kalian. Bagaimana? Siapa namamu, nak? Yudas. Aku salah satu pengikut terdekat dan terpercayanya. Apa kau yakin dia percaya padamu? Kalau tidak, dia tidak mungkin menempatkanku sebagai bendahara. Katakan, Judas, kau telah menjadi pengikut Yesus sejak lama. Mengapa sekarang mengkhianatinya? Pada awalnya aku percaya. Aku tidak pernah bertemu pria yang lebih lembut dan baik. Tetapi metode-metodenya sesat. Dan kejatuhannya tidak bisa terelakkan. Apa kau pikir dia seorang Mesias dan putra Tuhan? Aku mungkin percaya itu dulu. Dan sekarang? Tidak. Bagus, matamu telah terbuka sekarang. Dan tidak lama lagi yang lain akan mengikutimu. Karena Yesus ini jelas-jelas sangat berbahaya. Dan harus segera dihentikan. Untuk kebaikan negeri kita. Karena telah membantu kami, kau akan dicatat dalam sejarah sebagai orang hebat. Serahkan dia pada kami di malam hari, Judas. Kuncinya adalah kerahasiaan. Semakin sedikit saksi, semakin baik. Jika waktunya tiba, aku akan memberitahu di mana kalian bisa menemukannya. Ini hadiah untukmu, Judas. 30 keping perak. Oh, Judas, you sold him out. What made you do it? What's it all about? When did it all change? What made you stray? Why the sudden change of heart? What drove you away? As the silver pieces jingle inside your money purse, do you feel any richer? Or do you feel much worse? What were you thinking? Just what have you done? Your friends all trusted you. Now you betrayed everyone. Oh, Judas, what's it all about? Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky, two-faced crook.
Dan mulai saat itu, Judas mencari cara untuk mengkhianati Yesus. Ayo silakan nikmati anggurnya. Akhirnya, Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul untuk pesta hari raya. Berkati seni Tau, oh Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta yang telah menciptakan buah dan anggur. Amin. Lezat sekali. Ayo silakan dinikmati. Wah, ini memang enak minumannya. Wah, enak. Ya, silakan. Akan aku beritahu sesuatu sebelum terjadi. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Apa? Mengkhianati? Siapa dia? Siapa? Siapa yang mungkin melakukannya? Apakah aku? Apakah aku? Tuan, apakah kau? Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Tolong katakanlah. Iya, siapa? Ayo cepat katakan. Dia yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Siapa? Siapa? Tuan, apakah aku? Kau yang mengatakannya? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak seorang pun selain Yesus tahu apa yang akan dilakukan Judas. Judas mau pergi kemana itu? Aku tidak tahu. Mungkin mengambil persediaan makanan. Makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Minumlah. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Setelah makan malam, Yesus dan ke-11 muridnya pergi ke sebuah tempat bernama Getsemani. Di sini, Yesus akan berdoa. Aku akan membawa kalian ke tempatnya berada. Judas, you've sealed your fate. No turning back now. It's much too late. For your dirty little deed, you've been well paid. Now you must lie in the ugly little bed you made. As you lead them to him, what do you feel? Any regrets, Judas, for cutting your dirty deal? Apa dia akan melawan? Tidak, dia tahu kita datang. Sebenarnya dia menunggu kita. Bagaimana kami bisa mengenalinya? Dia adalah pria yang akan kucium pipinya. Itulah tandanya. Ciuman. Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced crook. That's how you'll go down in every history. Aku beritahu padamu bahwa malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Tidak, Tuhan. Aku rela mati untukmu. Aku tidak akan pernah menyangkalmu. Aku juga tidak akan, Tuan. Aku juga. Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Iya, akan kami akan tunggu. tunggu. Kami akan menunggu, Kami akan Tuan. menunggu di dekatmu. Ayo ke arah sana. Iya, ayo, ayo. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku.
Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam Tuhan. You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself, how will you ever sleep? Oh, Judas, what's it all about? Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky, two-faced crook. That's how you'll go down in every history book. Oh, Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Judas, apa kau akan mengkhianati putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap pria itu. Jangan bergerak. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh, iya, ada apa? Tidak perlu ada kekerasan atau pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian datang dengan berpakaian perang untuk menangkapku? Sehari-harinya aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam kuil. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan keinginan Tuhan. Tangkap mereka semua. Tidak. Biarkan mereka. Kita sudah mendapat apa yang kita inginkan. Ayo jalan. Ayo. Ayo, berdirilah. Sesuai instruksi, prajurit Roma membawa Yesus ke Kayapas. Yesus ada di dalam dan kita di luar sini. Sekarang bagaimana? Pastikan tidak seorang pun yang mengenalinya. Awalnya, aku cemas mereka akan melawan kita. Para pengecut itu tidak berusaha menolongnya. Tidak. Pada saat bahaya datang, mereka lari seperti anak yang ketakutan. Mereka bicara tentang kita. Dan berbohong. Kita lawan mereka. Setidaknya berusaha untuk melawan. Sepertinya aku mengenal kalian. Kalian salah satu pengikut Yesus, kan? Salah satu temannya. Kau salah orang, Mama. Aku bukan temannya Yesus. Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi aku yakin pernah melihat kau bersamanya. Bagaimana aku bisa bersama seseorang yang belum pernah aku jumpai? Aksenmu tidak bisa kau sembunyikan, kawan. Kau dari Galilea. Sepertinya aku juga pernah mengenalmu. Mengapa tidak kau akui saja? Kau salah satu muridnya. Mundur. Berapa kali harus aku katakan? Mundur. Aku tidak kenal Yesus. Tidak pernah kenal. Aku beritahu malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Ingat itu. Oh, tidak. Apa yang telah kulakukan? Tolonglah aku. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan
karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayapas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri, Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga mungkin ya. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayapas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apa kau seorang Mesias atau bukan Putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini, penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Apa keputusannya? Bersalah atau tidak bersalah? Beritahu kami. Bersalah. Lelaki itu dihukum mati. Tega sekali mereka. Lagi pula lelaki ini sudah seperti mati. Mengapa tidak kita bermain-main dengannya sedikit saja? Katakan, Yesus, jika kau sungguh seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak memanggil pasukan malaikat untuk menyerang kami dengan halilintar dan api? Apakah ini lelaki yang memberi penglihatan pada orang buta dan membuat orang pincang bisa berjalan? Dia tidak layak untuk dilihat. Aku yakin kita akan berhasil. Ayo, katakan. Dia begitu menyedihkan. Lihatlah, dia sudah tidak berdaya. Siapkan tahanan. Pontius Pilatus ingin bertemu dengannya. Ayo bangun, ayo bangun. Maafkan aku. Maafkan aku. Ambillah kembali. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Jangan membohongi dirimu sendiri, Judas. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak sangka dia akan menderita seperti itu. Aku tidak tahan. Aku mohon tolong ambil kembali uangnya. Kami tidak peduli akan rasa bersalahmu. Itu antara kau dan Tuhan. Simpan saja hadiahmu. Kau pantas mendapatkannya. Tidak. Judas lari sampai dia tidak bisa lari lagi. Kemudian ia gantung diri. Dan para pendeta membawa Yesus untuk bertemu Pontius Pilatus, gubernur Roma. Pilatus, kami telah menemukan penjahat yang berkhianat pada Tuhan. Dia mengaku sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Itu tidak benar. Tidak ada pengaruhnya pada Roma. Jatuhkanlah hukuman padanya sesuai peraturan kalian. Pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Hanya Anda yang berwenang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Mengapa dia harus aku hukum mati? Di mata Roma, dia tidak bersalah.
Oh, tapi dia lebih dari masalah kami juga. Anda tahu, penjahat itu melarang masyarakat untuk membayar upeti pada kaisar. Dia menganggap dirinya sebagai Kristus, sebagai raja. Katakan, tahanan, apa jawabanmu terhadap tuduhan itu? Apa kau seperti yang mereka katakan, raja orang Yahudi? Kau yang katakan itu. Lihat dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku tidak percaya dia bersalah atas apapun. Baiklah, pikirkan baik-baik. Dia sangat berbahaya. Kita harus menjadikan dia sebagai contoh. Iya. Kita biarkan masyarakat yang memutuskan. Sudah menjadi kebiasaan bagi gubernur pada saat makan untuk membebaskan satu tahanan untuk masyarakat. Para rakyatku, aku akan bebaskan satu tahanan sesuai pilihan kalian semua. Dan aku akan menyerahkan nasib dua pria di tangan kalian. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan? Tahanan bernama Barabas atau Yesus? Barabas! Barabas! Apa yang harus kulakukan dengan Yesus? Kalian yang memutuskan. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Astaga, kejahatan apa yang telah ia lakukan? Dia tidak bersalah. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Masyarakat telah bicara. Aku akan cuci tangan dari semua ini. Yesus dicambuk dan dikenakan jubah kerajaan, dan sebuah mahkota berduri diletakkan di atas kepalanya. Setiap raja butuh mahkota. Dan Yesus dipaksa untuk membawa salibnya sendiri ke tempat penyalipan. Dan Maria Magdalena berjalan bersamanya, juga Mary, ibu dari James. Hei kau, bawa salibnya. Aku Simon dari Kairan. Mereka memaku Yesus pada salib di sebuah lembah bernama Tengkorak agar masyarakat dapat mengejeknya. Dua pencuri digantung di dekatnya. Jadi kau bisa selamatkan orang lain, namun tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jika Tuhan adalah ayahmu, kau bisa meminta pertolongan untuk membebaskanmu. Iya, kenapa tidak kau panggil saja ayahmu, Mesias? Bapa, maafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Kau percaya pada Tuhan? Lalu di mana Tuhanmu sekarang? Bapak, kenapa?
Kenapa, Bapak? Kenapa kau meninggalkanku, Bapak? Putra Tuhan, panggil malaikat untuk menurunkanmu dari sini. Selamatkan dirimu, Mesias, dan kami juga. Apa kau tidak takut pada Tuhan, bahkan di depan kematianmu sendiri? Kita layak mati karena kejahatan kita, tapi pria ini tidak pernah melakukan hal yang sama. Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan. Hari ini, temanku, kalian semua akan bergabung dengan surga. Badai bergemuruh. Semua menjadi gelap. Dan gempa bumi mengguncangkan semua penduduk Judea. Dan kain yang bergelantungan di kuil terbelah tepat di tengah. Berakhir sudah. Bapa, aku serahkan jiwaku pada tanganmu. Sudah pasti pria itu dulunya putra Tuhan. Jasad Yesus ditempatkan di dalam sebuah pusara yang saat itu dijaga ketat dan dikawal oleh prajurit Roma. Lihatlah, itu akan menahannya. Kita harus pastikan kalau tidak seorang pun bisa mencuri tubuhnya. Bagaimana kita bisa memindahkan batu itu supaya jasad yang mulia bisa beristirahat dengan tenang? Para wanita pulang untuk menyiapkan rempah-rempah untuk Yesus. Mereka beristirahat untuk hari Sabat dan kembali di hari Minggu pagi. Maria Magdalena, jangan takut. Ayo, bergembiralah. Kemana kau membawa yang mulia? Kau mencari Yesus yang telah disalib. Ramalan telah terpenuhi. Kesinilah dan lihat sendiri. Ini adalah kain kafan di mana ia dikubur. Sekarang pergi dari Yerusalem sampai Galilea. Katakan pada murid-murid, Kristus telah bangkit. Selamat pagi. Yang mulia. Katakan pada murid-muridku untuk bertemu di Galilea. Kalian berdua seperti melihat hantu saja. Yesus, dia telah bangkit. Pusaranya telah kosong.
Apa? Sungguh, aku melihatnya sendiri. Pusaranya kosong. Haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Apa itu benar? Itu benar. Aku berani bersumpah. Ya Tuhan, aku harus menemuinya. Tapi Dan kuilnya akan dibangun kembali setelah 3 hari. Haleluya! wanita itu menceritakan kisahnya pada murid-murid. Tapi mereka tidak percaya. Ini tidak masuk akal. Kami semua sedang berkabung. Tidak ada yang ingin mempercayainya lebih dariku, tapi... tidak mungkin. Kami semua melihat yang meninggal dengan mata kepala kami. Iya, betul. Yang Mulia ingin kalian menemuinya di Galilea. Para murid bertemu Yesus di mana Mary Magdalena memberitahu bisa menemukannya. Yang Mulia, apa itu benar kau? Kenapa kalian ragukan Maria Magdalena? Kata-katanya itu seharusnya cukup meyakinkan kalian bahwa ramalan itu telah terjadi. Thomas, kau ragukan matamu sendiri? Ayo, peganglah tanganku, rasakan lukaku. Lalu, apa kau percaya? Yang Mulia, aku percaya. Berkati mereka yang belum melihatku, namun tetap percaya. Dan Yesus mengatakan pada murid-murid untuk menyebarkan berita baik tentang kebangkitannya. Semua kekuatan diberikan padaku di langit dan di bumi. Pergilah dan ajarkan pada semua orang. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cintai sesama kalian, saudara-saudaraku. Kalian akan menemukan kerajaan Bapa. Ajari mereka untuk menghargai ajaranku seperti yang kuajarkan pada kalian. Itu adalah perintah Bapa. Aku mati untuk menebus dosa kalian semua, supaya kalian akan menemukan keselamatan dan kehidupan abadi di kerajaan Bapa. Dan ingatlah, aku selalu bersama kalian. Bahkan sampai akhir zaman. Kemudian para murid pergi ke seluruh pelosok dunia dan menyebarkan berita baik itu. Yesus telah bangkit dan memenuhi ramalan tersebut. Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas video yang sudah kita tonton tadi. Nah, di situ sudah dibahas tentang bagaimana mulai dari Yesus menunggangi keledai, kita masuk ke peringatan yang kita peringati setiap Kamis Putih, yaitu Yesus menetapkan perjamuan kudus. Yesus juga membasuh ke kaki ke-12 muridnya. Bahkan di situ juga Yesus kasih tahu bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan nyangkal aku, kata Yesus. Kemudian di situ juga Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian Yudas Iskariot menyerahkan Yesus, menjualnya sebanyak berapa? 30 keping perak. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan bagaimana Yesus yang menderita, dicambuk, kemudian diolok-olok, diludahi. Itu kita rayakan pada Jumat Agung. Dan kemudian di Jumat Agung juga kita rayakan bagaimana Yesus disalibkan sampai dia mati.
kemudian di waktu hari Minggu kita rayakan juga kebangkitannya. Nah, di video tadi sudah jelaskan mengenai perjalanan Yesus sampai dia bangkit. Nah, yang yang menjadi tema saat ini adalah Yesus tahu. Yesus tahu. Kenapa ya temanya Yesus tahu? Nah, jadi begini. Di dalam video tadi ditunjukkan bagaimana Yesus adalah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah atau Tuhan kita yang tahu segalanya. Dia tahu sekarang apa yang ada di dalam hati kita. Dari mana itu bisa kita lihat? Dalam Matius 26 ayat 10 dikatakan Yesus mengetahui. Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati Yudas Iskariot, apa yang ada dalam pikirannya. Yesus tahu. Bahkan sebelum Petrus menyangkal dia, Yesus sudah tahu. Kemudian ketika Yesus berkata waktu dia disalibkan, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibu." Yesus tahu kalau dia akan mati. Makanya sayang kalinya Yesus sama mamanya. Dihormatinya mamanya. Dia gak mau mamanya itu nanti sedih, gak ada yang kawani. Dibilangnya lah sama si Yohanes, "Anak, inilah ibu." Jadi adik-adik, kalau adik-adik bilang aku cinta Yesus tapi gak hormat sama orang tuanya, berarti bohongnya itu. Cuman asbunnya itu, asal bunyi. Tapi kalau adik-adik hormat sama orang tua, berarti betul kalian cinta sama Tuhan Yesus. Karena Yesus pun hormat sama orang tuanya. Karena banyak anak-anak sekarang kita lihat main HP dia kerjaan. Kemudian ditanya mamanya, "Mana buku tadi peltak?" "Lagu teh." "Mana kunting kuku peltak?" "Lagu teh." "Peltak, bantu dulu mama." "Lagu teh." Semua lagu teh. Gak ada lagi dihormati orang tua. Jadi adik-adik, kalau adik-adik cinta sama Yesus, adik-adik harus hormat sama orang tua. Karena Yesus pun begitu. Kemudian Yesus tahu dia akan mati. Dan satu hal yang terpenting lagi, Yesus tahu kalau dia akan bangkit. Dia akan mengalahkan kematian. Buktinya adalah walaupun galau-galau muridnya, tapi dibuktikannya perkataannya itu. Anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Buktinya adalah waktu pada hari yang ketiga pergi orang itu udah kosong umurnya, udah bangkit Yesus. Thomas yang gak percaya itu jadi percaya. Kenapa? Tahu Yesus kalau Thomas itu orangnya payah kali percaya. Kalau belum ditengoknya gak percaya, dia tahu Yesus itu. Makanya ditunjukkannya, "Thomas, sentuhlah, rabalah tangan." Lalu tersungkur si Thomas, "Tuhanku, Allahku." Jadi adik-adik, Yesus adalah sumber pengetahuan. Dia tahu kalau adik-adik lagi sedih, lagi sakit. Makanya dikasihnya mama yang baik, dikasihnya bapak yang baik, abang yang baik, adik yang baik. Makanya cintailah semua orang. Cintailah bapak, cintailah mama, adik, kakak. Nah, karena mereka adalah pemberian Yesus. Nah, kemudian karena Yesus tahu manusia sudah berdosa. Yesus tahu manusia udah berdosa, udah terpisah dari Tuhan, udah nggak ngerti lagi omongan Tuhan, udah nggak bisa lagi ditengoknya di mana Tuhan itu. Tahu Yesus. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, besar kasihnya, karena
tahu dia. Makanya datanglah dia ke dunia. Dia mati dan bangkit lagi. Jadi adik-adik adalah anak-anak yang hidup karena Yesus sudah hidup, sudah mengalahkan kematian itu. Jadi adik-adik, kalau Yesus menunjukkan bahwa dia adalah tahu semuanya, maka kalau nilai adik-adik gak bagus matematika, gak tahu aku matematika, gak tahu aku bahasa Indonesia, gak bagus nilaiku, bodohnya aku, datanglah pada Yesus. Tuhan Yesus, aku gak tahu matematika, ajari dulu aku Tuhan. Amin. Kunyah mulai dari belajar ini kayak mana tadi? Pergi sama abang. Bang kayak mana nih tadi? Tanyanya gurunya. Kayak mana nih semalam Pak? Kayak mana nih ini Pak? Belajarlah di sungguh-sungguh. Dianugerahkan Tuhan lah sama dia. Pengetahuan nakku karena kamu rajin. Terus kalau anak malas, gak sayang Yesus sama orang malas. Sayangnya Yesus sama anak malas. Jadi diketuknya hatinya. Tapi terkadang banyak orang malas. Udah diketuk Yesus hatinya melalui orang tua, disuruhnya dia belajar, mau gak didengarkan. Udah diketuk Yesus hatinya melalui abangnya, disuruhnya dia belajar, gak didengarkannya. Udah diketuk Yesus hatinya melalui guru, gak didengarkannya. Itunya makanya banyak orang yang bodoh. Jadi adik-adik, semuanya kalian pintar, semuanya kalian pandai-pandai, tapi gak semuanya rajin. Kayak gitu nih, ada yang malas, ada yang tahu tidur aja. Jadi kalau kalian pengen tahu, belajarlah sama Yesus. Yesus tahu semuanya. Jadi adik-adik, mulai hari ini percayalah, Yesus menyertai kita, baik belajar, baik itu bekerja, baik itu nyapu rumah. Yesus tahu semuanya. Yesus juga tahu kalau kalian sering merepet di belakang, kalau disuruh mama, aduh, aku aja terus disuruh. Yesus tahu itu. Kalau tahunya ternyata Yesus ya, nggak merepet lagi aku ya. Kayak gitulah bilang. Tahu. Makanya mulai sekarang belajarlah dari Yesus, menghormati orang tuanya. Dia tahu. Nah, jika kalian ingin tahu banyak hal, datang saja pada Yesus. Jadi adik-adik, tema kita adalah Yesus tahu. Yesus tahu apa yang ada dalam hati kalian sekarang. Siapa yang ingin berubah menjadi lebih baik, siapa yang tidak ingin berubah jadi lebih baik, Yesus tahu saat ini. Jadi Yesus sedang mengetuk hati kalian karena dia tahu dia sayang sama kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menonton video dan telah merayakan kemenangan daripada-Mu. Ajarlah kami Tuhan supaya kami datang kepadamu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan kebenaran. Ajarlah kami murid-murid sekolah minggu-Mu supaya menghormati juga orang tua kami, menghormati sesama kami. Dalam nama Yesus Tuhan, sertai kami. Amin. Bye-bye.